Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nizar dan di Alibaba Store Indonesia. Nah, Mas Abi, hari ini tuh membahas laptop apa ini? Kok laptopnya item-item? Ini membahas apa ini? Jadi di sini kita kedapatan pendatang baru, namanya Asus VivoBook 14. Untuk pertama-tama ini Mas Abi, Oke. ya ini akan membahas desainnya dulu. Ini gimana ini desainnya? Jadi di VivoBook Go yang baru ini kita dikasih satu hal yang berbeda sama VivoBook Go yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini dikasih ketipisan body yang beda. Jadi kalau dulu kita dikasih VivoBook Go itu ukurannya masih 2 cm ke atas. Nah, di sini kita dikasih ukuran kalau dia posisi ketutup ya. Jadi di posisi ketutup dia ada di 1,79 cm. Under 2 cm. Under 2 cm. Under 2 cm. Jadi kedua-duanya antara layar sama bodinya. Jadi ditutup ini tipisnya 1,79. under 2 cm. Under 2 cm. Gitu. Kalau saya lihat nih untuk desainnya yang tipis ini pasti diperuntukkan untuk pengguna dengan mobilitas tinggi. Ya, pastinya. Pastinya ya untuk apa ini? Jadi biasanya untuk pelajar juga. Para pelajar yang biasanya dibawa ke sekolah atau kalau enggak apot-apoti. Enggak bikin berat. Terus para pekerja juga yang biasanya ngantor, terus mobile, ke kafe juga, di rumah, bisa pakai ini. Nah, gitu. Dan ini untuk bahannya ini apa ini, Mas? Nah, walaupun kita di sini dikasih polikarbonat, nah, cuman kita dikasih bodi yang lumayan kokoh. Jadi dari sisi engsel ini beda sama brand-brand lain. Nah, dia feel-nya ketika dibuka itu terasa kokoh sekali. Nah, ini untuk bahannya, Mas. Ini pakai apa ini? Oke, jadi di sini di VivoBook Go yang baru, sebenarnya ini masih sama, dia dikasih polikarbonat. Nah, yang membedakan sama brand lain, kita dikasih bodi yang lumayan kokoh. Jadi dari feel-nya juga ini beda sama brand lain, sama dari engselnya juga. Ketika dibuka tutup itu beda, Mas. Beda sama brand lain yang apa ya, kayak biasanya kan gini, plek langsung gini. Nah, gitu. Dari ini ya, engselnya juga lebih awet. Lebih awet. Biasanya lebih awet. Untuk gitu. Apa ini untuk laptop yang tipis ini biasanya di engsel. Ya, rawannya itu Rawannya di engsel. Nah, di sini kita dikasih engsel yang lumayan kuat gitu. Jadi nggak abal-abal. Oke, untuk exhaust-nya ini gimana? Oke, yang selanjutnya adalah exhaust. Sistem pendingin. Jadi untuk lubang intake kita dikasih model-model desain gaming. Jadi di bawah sini lubang intake-nya kita dikasih banyak sekali. Yang paling utama ini di bagian bawahnya heatsinknya. Ini kita dikasih lumayan banyak sampai sini, gitu. Sama di bagian exhaust, di bawahnya layar. Kalau misal di brand A, si A yang lain, nah kita dikasih cuman separuh dari ukuran layarnya aja. Untuk bawahnya juga kurang banyak. Betul. Kita di sini dikasih full size. Hampir selayar ya. Hampir selayar. Dari kiri ke kanan ada lubang exhaustnya semua. Gitu. Terus dari sisi pendinginnya juga, kalau misalkan laptop tipis di brand-brand lain, biasanya itu kita masih menemui yang fanless tanpa kipas. Gitu. Di sini meskipun dia layar untuk ukurannya masih di bawah 2 cm, kita masih punya sistem pendingin berupa fan, berupa kipas. Jadi untuk pendingin kita juga dikasih yang nggak abal-abal sama Asus. Biasanya kan memang kalau laptop tipis ini ya itu tadi. Ya,
ada fan-nya. Nah, itu kalau di sini ya mantep sih ini untuk sistem pendinginannya. Ini kan laptop tipis, Mas. Oke. Ya, biasanya kan layarnya kurang diperhatikan nih. Nah, kalau di sini nih gimana ini? oke, di VivoBook Go yang sekarang mungkin kalau dibanding sama yang dulu kita masih dapat panel layar TN dengan resolusi HD biasa. Nah, di VivoBook Go yang sekarang kita dapat panel layar IPS dengan resolusi Full HD FHD 60 Hz dan kecerahan 260 nits. 260 nits. Oh, ini punya harusnya juga lumayan ini, Mas. Nah, berarti untuk game-game tipis-tipis mungkin ya oke lah. Tipis oke lah dia. Sama ini. Jadi ada satu lagi punyanya si kakaknya dia, namanya E1504FA, VivoBook juga VivoBook Go. Dia dikasih layar 15 inch dengan panel layar OLED dengan tingkat kecerahan 600 nits gitu. Jadi dia punya kakak dengan ukuran yang lebih besar. Oke. Harga terjangkau juga sama. Tapi kalau harga nanti, Mas, di ending-ending aja. Boleh. Gitu. Nah, ini kan biasanya kalau di laptop tipis ini layarnya kan kurang diperhatikan. Nah. Tapi kalau di VivoBook ini, di VivoBook yang seri ini maksud saya, itu layarnya mumpuni 260 nits kecerahannya, bahkan ada refresh rate-nya di 60 Hz. Jadi untuk kalian mungkin untuk kecepatan ini keyboard mungkin ya, kursor ini sangat halus karena refresh rate-nya sudah di 60 Hz. Aku penasaran. Oke. Ini kan laptop tipis nih. Biasanya kalau laptop tipis itu performanya ya seadanya aja ya. Ini untuk performanya gimana? Oke. Jadi dibanding dengan VivoBook Go yang sebelum-sebelumnya kita cuman dapat Intel Celeron, Intel Pentium, sama AMD Athlon. Nah, di sini VivoBook Go 14 yang baru kita dapat minimum performance dengan Ryzen 3 7000 series. 7000 series dengan RAM 8, LPDDR5 dan SSD NVMe 512GB setengah tera. Pasti ya kalau di NVMe kecepatan datanya kan oke banget ya. Ini untuk perbedaan dari memorinya gimana ini, Mas? Nah, kalau untuk dari memorinya mungkin kita masih dikasih LPDDR ya. Cuman Asus ini nggak dikasih konsekuensi tanpa ada keunggulan. Oke. Gitu. Jadi LPDDR5 kita dikasih yang kenceng 5500 MHz. Oke. Dan sudah dual channel. Jadi kita nggak perlu diragukan lagi sama kecepatan memori. Mungkin untuk performan ini kan diperuntukkan untuk pekerja kantoran ya. Untuk Excel, untuk Office itu mungkin libas ya. Pasti kecepatannya wet gitu ya. Itu sih biasanya dibutuhkan oleh pelajar sih biasanya. Ya. Mungkin untuk VGA-nya gimana ini? Ini kalau di sini sih AMD Radeon. AMD Radeon. Jadi di AMD Ryzen 3 7000 series kita nanti dapat seri Radeon bawaannya dia integratednya. Cuman seperti yang biasanya kita tahu, spesialnya AMD adalah integrated VGA untuk sistem Ryzen. Jadi kita bisa mengikuti VRAM dari jumlah RAM-nya yang terpasang. Jadi misalkan kita punya RAM 8GB, VRAM kita nanti dapat sekitar 4GB lebih 6GB sekitar 4GB, Mas. Berarti 50% dari 2GB. 2GB. Berarti sekitar 25%-an dari 25% total RAM yang terpasang. Ya, yang mana VRAM-nya tadi kan pasti dia pakai RAM yang udah terpasang di sini ya. Jadi kecepatannya dia kan 5500 Hz. Jadi itu. Jadi kemungkinan untuk kecepatannya sih oke banget ini. Untuk gitu. Makanya dengan layar yang nits-nya besar juga, refresh-nya juga ya sangat membantu sekali. Jadi untuk desain gambar itu oke lah. Untuk
sekelas-sekelas mungkin Photoshop, Corel itu masih oke. Tapi untuk rendering sih mungkin di apa itu ada kalau untuk yang rendering Premiere. Untuk rendering video dan segala macam saya sarankan lebih di seri yang sama, Asus VivoBook yang sama, cuman dia yang pakai SKU dengan prosesor yang AMD Ryzen 5 7000 series gitu. Itu untuk RAM-nya kita dapat 16 GB. Berarti kan ini mungkin untuk rendering sih yang apa ini yang mudah-mudah kayak di Canva mungkin ya, di Canva atau di Capcut, Corel, Capcut itu masih mumpuni kalau ini. Ya, betul. Iya, dengan VGA yang apalagi dengan VGA yang integrated di 2 GB VRAM ya. 2 GB dengan VRAM. kecepatan dengan kecepatan berapa hertz tadi? 5500. 5500 ini ya oke sih untuk mungkin kalau berat-berat sih masih direkomendasikan di seri yang Ryzen 7, Ryzen 5, 7000 series ya. 7000 series. Kalau sini sih untuk editing ringan oke banget. Aku cukup penasaran. Apa ya? Kok penasaran lagi? Aku ya tetap sih penasaran sih aku ini dengan laptop kecil ini nih untuk keyboardnya, untuk ada kameranya nggak? Kamera Ada. Nah, ini gimana ini untuk kamera? Oke, yang pertama kita dikasih kamera dengan resolusi HD di sini. Nah, yang membedakan sama seri sebelumnya, VivoBook sebelumnya kita di sini nggak ada privacy shutter. Privacy shutter kita belum dikasih. Nah, untuk seri yang baru ini kita sudah dikasih. Yes. Nah, ketika misal kita lagi meeting, kemudian kita ada keperluan lain dan kita tidak mau meninggalkan meeting, cuman tidak ingin dilihat aja sama audiens, kita bisa langsung slide ke kanan. Untuk keamanan juga ya. Ya. Selain itu kan juga hacker betul. Jadi mengurangi kebocoran data dari sisi kamera. Oke. Ini ada mikrofonnya nggak? Nah, spesialnya di mikrofonnya Asus VivoBook Go 14 yang kali ini kita disuguhi dengan fitur active noise cancellation. Jadi misal kita lagi meeting noise reduction. Kita lagi meeting di cafe gitu ya, yang kondisinya sekitarannya lagi rame. Kita bisa meeting dengan leluasa tanpa harus memikirkan keramaian di sekitar. Soalnya dia juga dibantu sama fitur AI-nya juga gitu, buat mengurangi kebisingan di sekitarnya. Gitu. Selain kameranya yang keren dengan audionya ini, untuk keyboardnya ini gimana? Nah, dari sisi keyboard kita dikasih full size keyboard. Jadi beda sama brand-brand lain. Jadi ukuran satu keypadnya di Asus VivoBook Go 14 ini kita dikasih full size, jadi enak ditekan, nggak kekecilan, empuk. Nah, empuk juga. Kalau misalkan kekecilan juga kadang itu ketika kita mau mencet huruf A gitu ya, kita jadi mencet sebelahnya S ya gitu. Kalau ini lebih besar. Nah, gitu. Lebih besar. Jadi ini memang cocok untuk para pekerja sih dan suka ngetik. Untuk anak-anak juga, untuk anak sekolah juga. Oke, ini dari kamera, terus keyboardnya. Lah ini mousepadnya. Ini ada kecil-kecil, ini apa ini? Oke, jadi di touchpadnya Asus VivoBook Go 14 ini kita dikasih ukurannya lumayan lebar. Nah, sama di ujung sini kita dapat fitur fingerprint. Berarti untuk keamanan. Nah, untuk keamanan juga gitu. Jadi dia juga terintegrasi juga sama Windows Hello. Jadi ketika kita mau login ke laptopnya, kita bisa langsung pakai fingerprint kita. Langsung tekan sini, nanti langsung login. Jadi tanpa harus kita takut kebobolan, karena di Windows Hello kan banyak ini ya, fitur untuk menguncinya ya. Jadi antara lain PIN dan wajah. Gitu. Kan kalau di dua-duanya kan masih ada potensi lah, untuk kebobolan. Kalau di sini fingerprint, ini lebih aman lagi. Karena beda-beda ya. Beda-beda. Apa ya ini? Polanya, pola tangan. Ya, gitu. Sidik jarinya.
Jadinya beda-beda setiap orang. Gitu. Oke. Ini untuk dari keyboard apa ini kamera sama Oh iya, touchpad. satu lagi. Oh apa? Lupa. Satu lagi fitur yang disuguhkan dari Asus seri VivoBook ya, di seri VivoBook itu ada apa ya? Dia itu perlindungan dari mikrobakteria. Oh, gitu. Ini menarik nih. Nah, gimana jadi, ini maksudnya nih? Yang namanya orang pakai laptop, Oh, tangannya kan menempel terus. ya menempel terus. Walaupun itu dari manapun, habis dari toilet, habis dari taman, habis benerin motor dan segala macam kan, kita kan juga nggak tahu walaupun tangan kita meskipun dibersihin bersih pun kadang kita masih membawa virus-virus. Nah, di Asus VivoBook kita dikasih lapisan antimikrobakterial, jadi dia bisa membunuh 99% bakteri pada saat dipencet. Pada jadi megang bakterinya itu nggak bakal nempel di laptop gitu. Dan lapisannya ini bertahan selama 3 tahun, lama banget. Berarti sehat sekali ini laptop ya. Gitu. Oke. Keren ini laptop. Kesehatan pengguna juga dipikirkan juga. Ngeri sih ini. Jarang loh ini untuk apa ini untuk laptop yang memperhatikan kesehatan dari pengguna. Ini nih untuk baterainya dan port-portnya ini gimana? Ini penasaran aku. Karena kecil, biasanya baterainya ini ya itu tadi ogah-ogahan itu tadi. Karena dia tipis itu kadang itu iya, stereotipnya ini aduh ini banyak pengurangan lah dari bener. Kalau ini gimana fiturnya? Nah, dari Asus sendiri kita dikasih baterai dengan ukuran 42 Wh yang mana bisa kita pakai selama 4 jam penggunaan. 4 jam, 45 jam mungkin ya. 45 jam penggunaan normal. Gitu. Terus ada satu fitur yang unik dari seri VivoBook ini. Nah, yang pertama yang saya mau bahas dari portnya, dia kan masih pakai DC-in ya, DC-in di sini. Nah, saktinya dia ini meskipun masih pakai DC-in itu kita dikasih fitur fast charging yang mana ngeri dari waktu cuma 59 menit 1 jaman lah. 59 menit 1 jam kita bisa dapat 60%. Oh, ngeri sih. Nah, gitu. Jadi kalau misal di seri-seri yang lain kita biasanya ngecas sampai 2 jam, 3 jam baru penuh. Nah, mungkin kalau dengan Asus yang ini lebih cepat, dia di bawahnya 2 jam udah bisa penuh. Gitu, Mas. Ini dari segi baterai. Nah, dari segi ya untuk powernya dia. Ya untuk mungkin untuk ditinggal makan atau ditinggal nonton film, dicas itu langsung bisa dibawa di sekitar full di under 2 jaman mungkin. Under 2 jam. Oke. Ini untuk baterainya. Terus ini untuk port-portnya gimana ini? Oke, yang pertama di sisi kanannya dia. Ya. Oke. Kita dikasih yang pertama audio jack. Nah, audio jack seperti biasa, terus USB Type C. Iya. USB Type C dan Type A di sini. Oke, Type ini A. apa ini? Kalau HDMI. Nah, HDMI. Oke. Oke. Terus di sisi kirinya kita dikasih USB A lagi. Nah, cuma satu itu aja. Oh ya minimalis ya, tapi untuk sekecil ini sih dikasih HDMI sih oke. Nah, USB-nya biasanya kalau dikasih 3 juga. Biasanya kalau di tipis-tipis itu enggak ada portnya biasanya. Nah, HDMI itu. Untuk portnya sendiri ya HDMI kadang nggak ada, terus USB-nya cuma 2. Iya, kalau ini ada USB Type-C-nya juga. Wah, keren. Laptop ada garansinya nggak? Ini penting ini untuk para viewer ini. Oke, jadi di seri VivoBook, nah spesialnya Asus ini untuk seri VivoBook kita itu dikasih yang namanya Asus Perfect Warranty, yang mana Perfect Warranty. Nah, yang mana Asus Perfect Warranty ini adalah melindungi kerusakan dari kesalahan pengguna. Gitu.
itu. Biasanya kan untuk ketidaksengajaan, mungkin ini untuk kesalahan pengguna. Nah, di brand-brand lain mungkin adanya cuma di seri high end ya. Di seri VivoBook kita sudah dapat fitur itu, fitur garansi itu, yang mana di sini kita di cover 80% dari total kerusakannya. Jadi misal saya bawa keluar nih Mas laptopnya, terus dia jatuh, pecah, ganti layar seharga 700.000 atau 1 juta lah, 1 juta, dan kita perlu gantinya cuman bayar 200.000 aja Mas. Nggak mahal-mahal. Gitu. Berarti 80% di apa ini di cover oleh Asus. Nah, dan untuk garansinya sendiri adalah garansi global. Jadi meskipun kita beli laptopnya ini di Indonesia, mungkin kita lagi keluar negeri ke Jepang gitu ya. Jepang gitu, kita kemudian ada trouble di sana dan Mas langsung ke service center terdekat. Ya, berarti proteksi ini berlaku di global. Berarti di seluruh dunia. Oke. Ada lagi? Nah, satu lagi. Jadi meskipun kita dikasih jaminan, tapi dari sisi barangnya juga kita dikasih yang nggak abal-abal juga. Jadi di Asus VivoBook ini kita sudah dikasih sertifikasi military grade. Jadi ada banyak pengujian, mulai dari pengujian goncangan, terus jatuh, gini, tutup buka, dan segala macam. Itu cuman di seri Asus VivoBook aja, seri consumer yang ada pengujian military grade-nya, dan sudah terbukti ya, dan sudah terbukti dia paling awet, paling kuat dan paling awet. Oke. Untuk harganya? Nah, untuk harganya sendiri, yang pertama di Asus VivoBook Go 14 untuk yang SSD 256GB itu dibanderol dengan harga 5 jutaan. Untuk yang setengah tera? Nah, yang setengah tera di harga 6 jutaan. Nah, untuk si kakaknya dia yang Asus VivoBook Go 15 yang layarnya udah OLED itu di harga 7 jutaan aja. 7 jutaan aja. Apa lagi loh? OLED cuma 7 jutaan aja. Gitu. Oke. Mungkin nanti next kita review si kakaknya dia. Oke. Gitu. Nah, gimana? Sudah nggak penasaran dengan laptop Asus Book Go? Ya, VivoBook Go berapa ini tadi? 14. Go 14 dari seri bahannya ini di polikarbonat. Meskipun di polikarbonat ini kokoh ya, kokoh banget. Dan untuk layarnya juga sudah di IPS dengan refresh rate di 60 Hz, keren banget. Untuk nitnya di 260 dan di resolusi di FHD, keren banget. Di layarnya diperhatikan dengan ketebalan tidak sampai 2 cm, jadi di 1 cm 79 cm, 1 cm, 79 cm. Nah, untuk exhaustnya, untuk pengeluarannya ini banyak sekali. Di bawah ada, bahkan di belakang layar ini hampir full selayar. Untuk performanya ini untuk internalnya di 512 SSD NVMe, di mana itu di storage yang paling cepat ya. Untuk memorinya di LPDDR5 sebesar 8 GB, untuk kecepatannya di 5800 GHz. GHz sama megahertz? Maaf, ralat. 5500 MHz. Oh, di 5500 MHz. Sekitar 5 GB, 5 GB setengah ya. Untuk apalagi untuk prosesor. Untuk prosesornya di Ryzen 3 7000 series. Untuk grafiknya atau VGA-nya di AMD Radeon series. Nah, jadi untuk AMD Radeon ini menggunakan VRAM sebesar 25%, jadi bisa dipastikan untuk VGA-nya di 2 GB. Untuk keyboardnya ini besar, nyaman buat ketik. Untuk touchpadnya, touchpadnya ini ada lebih besar dari sebelumnya. Dan untuk security-nya ada 2. Yang pertama itu di kamera. Di kamera ada privacy shutter, dan yang kedua ini di fingerprint. Nah, untuk kameranya ini berapa HD ya?
HD. XD dengan audio noise cancelling yang sangat jaya. AI-nya juga mantap untuk noise cancellingnya. Jadi jika kalian suka video ini, like. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, share di teman-teman kalian. Jika kalian ada pertanyaan, langsung aja di bawah. Komen di bawah, nanti langsung dijawab sama ahli Mas Abi. Jadi see you Next time.